Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke segmen trending topik, informasi yang menjadi trending di media sosial. Kita akan lihat ada informasi apa pada hari ini. Ini masih menjadi perbincangan Jessica karena ada ayam goreng widuran yang masih menjadi perhatian karena ternyata tidak halal. Ada tulisan halal tapi ternyata non halal. Jadi gimana nih sebetulnya? Dan pemirsa, langsung saja kita bahas dalam Newsline trending topik berikut ini. Nah pemirsa, jadi ada restoran namanya ini Rumah Makan Ayam Goreng Widuran di Kota Solo yang tidak masuk kategori halal karena diduga menggunakan minyak goreng mengandung babi. Tapi bukan untuk menggoreng ayamnya ya, kremesannya katanya. Kremesannya. Tapi pemirsa, kenapa bisa viral? Karena yang menjadi permasalahan ada tulisan halalnya ya, tapi ternyata kremesnya ini non halal. Jadi awalnya ini kehebohan bermula dari unggahan akun dari @pedalranger di media sosial Thread yang mengaku kalau dia tuh terkejut setelah mengetahui fakta penggunaan minyak goreng babi. Karena rumah makan yang beroperasi sejak 1963, udah 52 tahun ya. Ini selama puluhan tahun ini pihak pemilik rumah makan tidak mencantumkan produknya itu non halal. Jadi ada penggunaan minyak babi dalam proses pengolahan makanan khususnya untuk menggoreng kremesan. Ternyata salah satu elemen khas dari menu mereka itu ya itu kremesannya itu. Iya, jadi kalau misalkan kita lihat juga ya, Gemma, itu ada menu yang di paketan yang dijual itu tuh ayam goreng ditambah dengan kremesannya satu paket. Nah ini kan jadi bingung ya, ada yang bilang halal terus ternyata kremesannya ternyata non halal. Dan kalau dari visual terbarunya sudah ada tulisannya non halal baik di spanduknya ataupun di etalasenya. Tuh seperti itu ya, tulisannya kremesnya non halal pemirsa. Dan usai menimbulkan kegaduhan nih pemirsa melalui akun Instagram dan papan informasi di gerai, pemilik rumah makan menyampaikan permintaan maaf dan membenarkan bahwa produk yang dijualnya memang non halal. Oke, jadi sudah ada permintaan maaf dan juga sekaligus meluruskan ya bagi para konsumen kalau yang non halal itu adalah kremesannya karena digoreng menggunakan minyak babi. Sedangkan untuk ayamnya ini dinyatakan halal. Nah pemirsa, karena ada kegaduhan dan juga sudah ada permintaan maaf dan yang diluruskan oleh dari pihak rumah makan, Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan juga jajarannya melakukan inspeksi mendadak nih pemirsa di rumah makan ayam goreng Widuran. Nah ini dia pemirsa visualnya dari Surakarta, Jawa Tengah. Saat melakukan sidak, sayangnya nih pemilik gak ada di tempat dan hanya ditemui karyawan-karyawannya aja nih yang lagi bekerja di rumah makan pada di rumah makan itu ya. Ini lagi lakukan sidak nih ya. Jadi pegawainya saja nih yang berkomunikasi dengan sang wali kota. Tapi usai berdialog dengan pemilik rumah makan melalui sambungan telepon, pemilik bersedia untuk menutup usahanya sementara waktu untuk proses asesmen terkait dengan produk yang dijualnya. Nah, kita akan dengarkan pemirsa bagaimana pernyataan dari Wali Kota Surakarta Respati Ardi selanjutnya. Saya mengimbau untuk ditutup lebih dahulu, dilakukan asesmen ulang oleh OPD-OPD terkait kehalalan dan ketidakhalalan. Jadi saya tawarkan apabila memang mau menyatakan halal, silahkan ajukan. Kalau tidak ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup lebih dahulu untuk dilakukan asesmen ulang. Berapa lama nanti? Nanti kita lihat dari asesmennya besok dari BPOM, dari Kemenak, nanti verifikasinya dari OPD terkait baru nanti bisa dibuka kembali. Per hari ini, mulai hari ini saya himbau. Dari pemilik tadi gimana Pak? Dari pemilik mengucapkan terima kasih, tapi tentu ini mengecewakan banyak pihak, melukai banyak pihak. Maka dari itu saya tadi sampaikan untuk lebih baik tutup dan silahkan nanti melakukan asesmen ulang. Banyak yang langganan ya Pak di sini Pak? Ya tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup
perlindungan konsumen itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan. Nah pemirsa, kita akan memperhatikan nih foto yang ada di sisi kiri layar ini. Kita akan melihat bagaimana spanduk produk yang terpasang di bagian depan rumah makan ayam goreng Widuran yang tidak mencantumkan bahwa produknya ini non halal. Nah tapi usai viral, pemilik menggantinya dengan spanduk baru yang sudah mencantumkan produk non halal yang ada di sisi kanan layar televisi Anda ya pemirsa. Oke, jadi pemirsa yang Anda saksikan saat ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah setelah ada klarifikasi dari pihak rumah makan ayam goreng Widuran di Surakarta, Jawa Tengah nih pemirsa. Nah melihat adanya pemberitahuan ini dan juga melihat ada tulisan non halalnya, pelanggan pun mengaku kecewa dan merasa kalau mereka dirugikan karena ada pengumuman yang dinilai cukup terlambat. Ya sih Gema, ini udah berdiri dari 1963, 52 tahun beroperasi. Kalau dari kecil makan sekarang sudah tua. Nah kita akan dengarkan nih pemirsa pernyataan dari salah satu warga kota Surakarta yang sudah menjadi pelanggan dari ayam goreng Widuran sejak lama. Berikut ini. Sangat kecewa tentu ya. Saya pernah beli beberapa kali di sini, tapi dulu sama ngajak pejabat juga kan. Kecewa sekali. Sejak kapan teman? Mungkin sudah setahun lalu. Tahun yang lalu? 2 tahun lalu. Dulu sering bahkan beli nasi box juga untuk hidangan untuk tamu-tamu. Bersama kremes ya? Iya, pakai kremes. Belum nggak ada tulisannya. Kita nggak tahu kalau itu apa minyak babi, nggak tahu. Jadi sangat kecewa ini. Namanya apa sih mas? Rasanya gimana? Apa beda dengan yang Ya beda sebenarnya dengan yang lain. Kita ya banyak langganan sih, kalau di sini cuman beberapa kali, tapi memang rasanya beda juga kremesnya. Lebih gurih gitu kan. Tapi ternyata pakai minyak babi, itu yang bikin kita sangat kecewa banget ya. Semoga nanti pemerintah bisa memberikan solusi untuk warung-warung ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui sebetulnya bagaimana sih dampaknya terhadap konsumen, saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, ada Mbak Niti Emiliana. Selamat siang Mbak Niti. Selamat siang Mbak. Mbak Niti, sebelumnya dari YLKI sudah mendapatkan laporan terkait dengan kasus serupa atau justru memang ada laporan terkait dari konsumen rumah makan ayam goreng Widuran ini? Ya, khusus untuk rumah makan ayam goreng Widuran ini memang dari YLKI belum menerima pengaduan secara resmi, tapi memang mungkin di beberapa media sosial itu juga banyak yang mention ya seperti itu. Mungkin bisa juga konsumennya yang lebih aktif untuk melaporkannya kepada Dinas Perdagangan setempat atau ke Balai Besar POM setempat gitu. Nah Mbak Niti, ini kan sudah berdiri sejak tahun 1963 ya restoran Widuran ini, dan sempat juga ada tangkapan layar yang menyebarkan bahwa sempat ada label halal yang dicap oleh sang pemilik tapi sekarang sudah dihilangkan. Sebenarnya seperti apa sih hukuman dari pemilik seperti itu ya Mbak, mencantumkan halal tapi sebenarnya tidak halal bahan-bahannya? Ya, ini tentu sudah melanggar hak konsumen ya, karena memang sesuatu hal yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan yang tertera di labelnya gitu. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri kan memang konsumen itu berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, dan sebenarnya ada terkait dengan peraturan sanksi pidana untuk pelaku usaha yang sekiranya melanggar hak-hak konsumen tersebut. Dan sebenarnya kan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa pelaku usaha itu dilarang melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan gitu. Ini tentu jelas sudah melanggar hak konsumen gitu. Tapi kita lihat nanti dari pemerintah setempat tentunya harus ada pembinaan, tapi memang harus ada sanksi juga gitu. Meskipun itu sanksi administratif ataupun mungkin dari konsumennya juga bisa sekiranya yang punya keluhan terkait dengan hal tersebut dan merasa dirugikan, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun juga bisa dilakukan tuntutan pidana gitu. Baik, ini melanggar hak bagi konsumen. Tapi Mbak Niti, di satu sisi kalau kita melihat undang-undang terkait dengan cipta kerja, ada masalah terkait dengan sertifikasi halal boleh dilakukan secara self-declaration. Ini bagaimana nih melihat ada dua undang-undang yang berbeda? Ya, ini tentu adanya ketimpangan ya sebenarnya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Cipta Kerja tersebutnya. Jadi dengan adanya kasus ini sebenarnya
harus menjadi evaluasi kembali kepada pemerintah untuk pengetatan pemberian label halal ini. Terlebih lagi kan beberapa kasus lalu juga ada pangan olahan jajanan anak-anak yang sudah memiliki label halal namun ternyata tidak halal juga gitu. Apakah memang ini sekiranya kan ini dibuat untuk memudahkan para UMKM supaya lebih bisa untuk leluasa melakukan bisnisnya. Tapi pada dasarnya ini juga menjadi kelemahan ya, kelemahan bahwa self declaration ini tidak ada asesmen yang baik dari pemerintah setempat untuk benar-benar menjamin apakah produk tersebut halal atau tidak untuk konsumen gitu. Jadi sebenarnya ini karena memang ini sebenarnya sudah dari tahun 1963 atau 73 gitu ya, sudah 50 tahun lebih. Apakah ini ada unsur kesengajaan atau memang tidak ada yang namanya pengawasan gitu. Ini perlu ada evaluasi kembali apakah memang undang-undang tersebut sesuai dengan apa yang ada di situasi Indonesia ini. Mengingat bahwa UMKM di Indonesia juga banyak yang berada di Indonesia banyak ya untuk UMKM-nya dan juga mayoritas kita juga masyarakat Muslim gitu yang harus dipenuhi haknya dengan adanya label halal ini. Nah, Mbak Niti ini kan sudah berdiri puluhan tahun dan ada publik juga yang mengatakan bisa menggugat secara class action begitu ya karena merasa ditipu dengan informasi yang tidak benar. Nah, bagaimana cara membuktikan nantinya pelanggan jika ingin menggugat bahwa mereka adalah konsumen dari ayam goreng Widuran ini? Ya, sebenarnya kesulitannya adalah pelanggan ini adalah tidak ada daftar by name by address-nya. Jadi memang yang bisa membuktikan adalah ketika memang konsumen itu adalah yang memiliki stroke atau mungkin yang sudah lama kenal dengan penjualnya gitu ya. Karena kan bisa jadi dari luar kota membeli ayam itu untuk oleh-oleh lalu pergi keluar kota. Jadi tidak ada data yang spesifik mana saja atau siapa saja yang membeli ayam tersebut gitu. Tapi karena ini sebenarnya kan kasusnya sudah terbukti ya, sudah terbukti. Jadi memang sebenarnya konsumen siapapun itu bisa melakukan gugatan ketika memang sudah benar-benar terbukti gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Niti Emiliana selaku Ketua Pengurus Harian YLKI sudah bergabung dan juga memberikan insight bagi pemirsa Newsline Metro TV.